orang-orang tua yang mempunyai anak yang masih sekolah, ini sangat cocok ternak kambing seperti ini karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Kali ini saya sedang berkunjung di sebuah peternakan kambing. Ini ada di Desa Bandar Agung, teman-teman. Kecamatannya Bandar Sebawono, Kabupaten Lampung Timur. Di sini sang peternak memilih sistem breeding ya guys. Bagus-bagus, halus-halus, dan ini peranakan-peranakannya dipisah menjadi satu tempat. Ini bisa dikatakan semi koloni. Yang di sebelah ini khusus untuk peranakan-peranakannya. Adapun di sini di Desa Bandar Agung mengandalkan pakan hijauan, lebih ke daun singkong, teman-teman. Kenapa? Karena mayoritas warga dari Desa Bandar Agung ini petani menanam singkong. Jadi tanaman singkong itu sendiri bisa berfungsi menjadi bank pakan bagi para peternak yang ada di desa kami ini ya teman-teman. Dan kenapa rata-rata warga Desa Bandar Agung ini memilih peternakan kambing? Karena dengan peternak kambing seperti ini teman-teman, sistem breeding, karena rata-rata memang peternak kambing yang ada di desa kami ini adalah breeding. Alasannya semua hampir sama, untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak dan kebutuhan yang tidak terlalu banyak bisa dijual dari peranakannya seperti ini. Makanya memang ternak kambing ini untuk para orang-orang tua yang mempunyai anak yang masih sekolah, ini sangat cocok ternak kambing seperti ini. Karena dengan beternak kambing sistem breeding seperti ini, ketika anak-anak kita ini membutuhkan biaya sekolah, kita bisa menjual peranakannya. Breeding ada hal-hal yang harus ditentukan, yaitu gimana mengetahui masa birahi si kambing, gimana merawat anak-anak kambing supaya tidak mencret, tidak sakit mata, dan tidak pilek seperti itu. Semuanya harus dimengerti oleh sang peternak. Jadi untuk seseorang yang masih mau memulai ternak kambing, sebaiknya bisa dimulai dengan jumlah yang terbatas dulu. Kenapa seperti itu? Karena dalam beternak kambing itu segala sesuatunya itu butuh proses. Kita mendapatkan informasi manis, tapi ketika kita praktek nggak akan semudah informasi yang kita terima, teman-teman. Dan lagi kita juga harus memikirkan ketersediaan pakan, karena ketersediaan pakan ini adalah kunci kesuksesan dalam ternak kambing, teman-teman. Kalaupun kita mau beli dengan sistem pakan, mau beli, jika ini kita tidak punya sampingan, artinya kerja sampingan, maka ternak kambing seperti itu nggak akan ketemu, teman-teman. Kecuali kita ini punya sampingan, kita beli pakan, insya Allah masih bisa ketemu. Atau kita ternak kambing dalam jumlah banyak, kita memakai onggok untuk meringankan ngarit, itu masih ketemu. Karena onggok itu sifatnya untuk membantu, tapi kita tetap ngarit seperti ini, hijau-hijauan seperti ini. Nah, pakan, jika kita mempunyai stok banyak, maka akan lebih baik dibikin silase. Silase ini selain sebagai pengawetan, dengan catatan ditutup rapat, dan ini bisa bertahan hingga 7-8 bulan tidak rusak. Silase seperti ini juga bisa mengurangi zat sianida yang ada pada tumbuhan. Ini nggak perlu lama ditaruh drum-drum seperti ini atau plastik. Tutup rapat selama 5 hari sudah cukup untuk dikasih makan ke kambing, sudah aman. Dan kelebihannya, daun singkong yang diawetkan selama 5 hari karena sianidanya sudah berkurang banyak, ini jenis daun singkong apa saja akan menjadi aman untuk kambing-kambing kita. Jadi sistem seperti itu
meminimalisir terjadinya kambing keracunan, teman-teman. Adapun sudah lazim sekali seorang peternak kambing mengalami keracunan karena daun singkong atau karena makanan. Itu salah satunya daun singkong yang bukan jenis merah seperti ini, dan itu tidak terbiasa dimakan oleh kambing-kambing, bisa menyebabkan keracunan. Sifatnya belum tawar saja, asalkan dilatih secara perlahan, nanti lama-lama dia akan tahan juga dengan berbagai jenis daun singkong. Nah, pemicu keracunan dari kambing-kambing tersebut adalah kambing kelaparan, teman-teman. Ketika kambing ini terlalu lapar, langsung dikasih pakan hijauan segar seperti ini akan menyebabkan kambing-kambing kalian semua keracunan. Karena intinya keracunan dan kembung itu awalnya dari kelaparan, teman-teman. Nah, jika kalian kekurangan pakan sehingga kambing-kambing kalian kelaparan, maka sebelum kalian pakan hijauan segar daun singkong seperti ini, akan lebih baik sebagai langkah antisipasi supaya kambing kita ini tidak kembung. Nih, kita kasih makan daun pisang seperti ini, teman-teman. Jadi ambil beberapa pelepah daun pisang, nanti dipotong-potong hingga pendek, atau apa istilahnya ya, ini diambil gininya aja, ini bisa ini ya, istilahnya dipotong-potong lah ya, teman-teman. Dipotong-potong, berikan pada kambing kita dahulu. Nah, setelah kambing-kambing yang kelaparan tadi kita kasih makan daun singkong seperti ini, selanjutnya kita bisa mengasih pakan daun singkong. Jika kambing kita nafsu makannya kurang, itu bisa ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bisa jadi si kambing ini kurang sehat atau kurang minum, teman-teman. Karena pemberian air minum ini selain membuat si pertumbuhan kambing-kambing ini cepat kelihatan besar, dia juga merangsang nafsu makan, teman-teman. Dan lagi, jika kambing-kambing kita ini minumnya banyak, makannya tercukupi, maka kambing-kambing akan halus seperti ini. Untuk pemberian obat cacing sebaiknya 1 bulan atau 2 bulan sekali paling lama ya, tergantung lihat situasinya. Ketika kita melihat kambing-kambing kita ini bulunya jegrik-jegrik seperti itu, sebaiknya cepat-cepat dikasih minum obat cacing. Nah, adapun kandang kambing ini bisa kita lakukan penyemprotan ya, teman-teman. Selain kita jaga kebersihannya dengan menyapu, kita bisa melakukan penyemprotan menggunakan regen ataupun pastak. Pastak ini sendiri bisa kita langsung semprotkan ke kandang berikut kambingnya. Tujuannya untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di kayu-kayu kandang kita ini ataupun kutu-kutu yang sudah menempel pada kambing-kambing tersebut. Dan lagi, teman-teman, jika kalian beternak ini ingin sukses, kalian juga harus memperhatikan di atas seperti ini. Biasanya di kampung-kampung tempat kita ini, ternak kambing atasnya seperti ini untuk tidur ayam. Nah, kalau dipakai tidur ayam, nanti kotorannya ayam itu biasanya akan jatuh di palongan dan menumpuk. Nah, itu pemicu bakteri sehingga menyebabkan kambing jadi rusak atau gatal-gatal. Maka akan sangat baik jika kita semua ternak kambing kosongkan bagian atas seperti ini, jauhkan dari ayam. Ataupun kalau beternak ayam, maka harus dibuat kandang sejauh mungkin dari kandang kambing, teman-teman. Karena aktivitas ayam di peternakan kambing itu sangat mengganggu kesehatan
kambing-kambing tersebut. Jadi ternak kambing ini jika dikelola dengan benar, manajemen bagus, sistemnya semua bagus, maka ini akan sangat menghasilkan, guys. Nah, terbukti nih seperti ini. Nih. Kambing ini sangat jumbo. Kambing ketika birahi pertama atau doro itu ketika birahi biasanya umur 8 bulan juga sudah birahi, teman-teman. Tapi kalau bisa jangan keburu dipacekkan. Pacekan kambing doro itu ketika umur minimal 11 bulan atau menginjak 12 bulan. Kenapa? Jika doro umur 8 bulan ketika birahi langsung dipacekkan, biasanya nanti anaknya kurang bagus. Plus ketika kambing itu yang tadinya lihat jogroknya mau jadi jumbo, akhirnya jadi kerdil karena terlalu dini dipacekkan. Nah, akan lebih baik kalau dipacekkan setelah 12 bulan, karena dengan begitu nanti postur tubuh kambing-kambing babon itu akan jumbo-jumbo seperti ini. Jadi memang ada hal yang penting yang harus kita perhatikan ketika akan beternak kambing, teman-teman. Kita nggak bisa ngasal, karena segala sesuatu harus punya perhitungan supaya ternak kambing kita ini berhasil sesuai yang kita inginkan. Untuk pacek, nah, pacek itu minimalnya dipakai untuk macek itu ketika sudah umur 18 bulan, teman-teman, atau 2 tahun ke atas. Jika masih kurang dari 18 bulan, sebenarnya bisa saja untuk macek, cuman itu hasilnya juga tidak maksimal karena masih muda. Pacek sebaiknya umur 18 bulan ke atas baru kita pakai macek. Nah, jika kita punya babon-babon jumbo seperti ini, guys. Nah, ini postur tubuhnya kan ini besar. Nah, ini akan sangat menentukan keturunannya nanti ketika punya pacek yang besar juga. Jadi kalau bisa kambing-kambing jumbo seperti ini untuk mendapat keturunan yang super jumbo, maka kita harus cari pacek-pacek yang jumbo-jumbo juga. Jadi pacek jumbo, indukan jumbo akan mempengaruhi di peranakannya. Sampai di sini dulu, teman-teman. Semoga ada bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali pada lain waktu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga share agar kalian mendapat pemberitaan terbaru dari Wayangon Channel, teman-teman. Semoga sekilas ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.